di antara makhluk yang paling unik adalah manusia untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah, tapi mesti dengan rezeki dari Allah. Kalau ada orang melawan bapaknya, kenapa kamu lawan? Saya tidak pernah ambil dari duit kamu, kata dia. Ada yang lebih parah, makannya dari bapaknya, minumnya dari bapaknya, rumahnya dibuatkan bapaknya, kendaraannya diberi, subsidi hidupnya, nikahnya pun tetap juga melawan. Itu konotasi sederhana kepada orang tua. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Detak jantungnya dari Allah, darahnya menetes dicuci buah pinggang dari Allah, paru-paru menghembuskan napas dari Allah, kedipan matanya pun dari Allah, membuat maksiat dosa kepada Allah, tak sadar diri, tak tahu diuntung. Inilah sifat manusia. Kalau Allah mau cabut nikmat itu sebentar saja. Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi terakhir waktu masih sehat, petantang petenteng, nantang-nantang. Akhir hayatnya sakit jiwa, gila, sampai anaknya pun malu untuk mengeluarkan bapaknya di halayak orang ramai. Ngomongnya sudah ngawur, bicaranya tak jelas, mati dalam keadaan bergelimang taiknya sendiri. Itu nasib Mirza Ghulam Ahmad. Error, gila, dalam keadaan najis di mana-mana. Begitulah keadaan. Sebegitu hebatnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu, dicabut Allah nikmat kesadaran sampai tak bisa lagi membedakan mana kotoran mana makanan, mati dalam keadaan suul khotimah. Nyusul juga lagi nabi baru, Lia Eden sama Ahmad Musaddiq. Entah di manalah matinya Ahmad Musaddiq itu nanti sama Lia Eden. Tapi zaman berganti, musim berubah. Penguasa yang zalim, Fir'aun, mati tersedak di Laut Merah. Penguasa yang zalim, Namrus, mati dalam keadaan masuk nyamuk ke telinganya. Sekedar begitu saja cara Allah menghabisi mereka yang makan dari rezeki Allah, bernapas dari rezeki Allah, tapi melawan Allah Subhanahu wa taala. Merenung kita sejenak dengan ucapan Ibrahim bin Adham, kalau mau engkau melakukan perbuatan maksiat, fala ta'kul min rizqillah, jangan makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, idza asaitallaha, kalau kau sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, fajaat al malaikah, lalu kemudian datang malaikat, tasuquka ilan nar, malaikat menggiring, menarik engkau ke dalam neraka, fala tadhhab ma'aha, jangan engkau ikut dengan malaikat. Sesudah berbuat dosa nanti digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, orang yang berbuat dosa itu akan digiring, ditarik ke dalam neraka. Kalau memang engkau mau buat dosa, kata Ibrahim bin Adham, fala tazhab, maka jangan ikut waktu nanti ditarik oleh malaikat. Kalau sanggup engkau bertahan tak ikut, buatlah dosa. Disangkanya malaikat itu kecil macam security, sedangkan ditangkap security saja agak 2-3 ditarik tak sanggup kuasa. Konon lagi malaikat mau menarik. Sebesar apa malaikat itu Pak Ustaz? Buka Quran. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Dari satu sayap ke sayap yang satu, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Makanya Nabi tidak pernah menengok Jibril dalam bentuk utuh di dunia. Kapan baru nampaknya Jibril itu dalam bentuk sempurna? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, waktu Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kenapa waktu di dunia tak nampak bentuk utuh? Andai malaikat itu dalam bentuk fisik semen,
bertulang, berdaging, berkulit, tak muat dunia ini hanya untuk Jibril alaihissalam. Maka dilihatnya dalam bentuk, Allah menunjukkan dalam bentuk cahaya, karena cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya, cahaya, cahaya. Sebesar apapun cahaya di ruangan ini tidak mengambil tempat, karena cahaya bukan fisik. Malaikat seandainya turun dalam bentuk fisik tak muat dunia ini. Malam Lailatul Qadar, qadar artinya sempit. Man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya. Qadar artinya sempit. Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Andai turun malaikat dalam bentuk batu kerikil, maka sempit dunia ini sampai kita tak bisa bergerak. Makanya pada pagi malam Lailatul Qadar itu cahaya matahari redup. Kenapa redup? Saking banyaknya cahaya malaikat yang turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi hadis ini tak bisa dipakai di Riau, karena 30 subuh, 30-30-nya redup. Bukan karena cahaya malaikat, asok. Bisa dipahami hadis itu kalah cahaya matahari karena cahaya malaikat. Kalau sudah masuk lampu sorot yang terang, maka kalahlah ini, redup ini kalau datang lampu sorot. Tala'al badru alaina, terbit cahaya bulan, fakhtafat minhul buduru. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Tala'al badru alaina fakhtafat minhul buduru. Kalau sudah datang cahaya bulan purnama, hilanglah cahaya bintang gemintang. Pertama datang Jibril dalam bentuk tak nampak. Dipeluknya saja Nabi berat, sesak napasku. Ma'ana alai biqari, ma'ana ala bi, ma'ana biqari, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Aku tak bisa baca, aku tak bisa baca, sampai berat aku bernapas. Satu. Bentuk yang kedua, waktu Nabi jalan pulang ke rumah, nampaknya duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dua. Yang ketiga, waktu dalam keadaan duduk berhadap-hadapan lututnya dengan lutut Nabi, rambutnya hitam, bajunya putih, bertanya tentang mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Dijawab Nabi, rupanya macam wajah Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi. Tiga bentuk, tiga-tiganya tak sama. Baru nampaknya bentuk asli pada saat di Sidratul Muntaha. Buka surat An-Najm, begitu cerita tentang Isra dan Mi'raj. Nanti kata Ibrahim bin Adham, setelah kau buat dosa-dosa, maksiat-maksiat, ja'at skal malaikah, datang malaikat kepadamu, litasukuka ilan nar, digiringnya engkau ke dalam neraka, fala tazhab, kuatkan kakimu, jangan ikut sama mereka. Kalau sanggup engkau, buatlah. Maka dari sekarang latihan memanglah memperkokoh kaki. Kira-kira kalau ditarik malaikat bisa enggak? Malaikat mau dia lawan, sama tuyul aja takut, malaikat mau dilawan. Malaikat itu sampai Umar bin Khattab pun tak tahu. Setelah pergi malaikat yang berambut hitam berbaju putih, lalu Nabi bertanya, tahu kalian siapa tadi yang datang itu? Tidak. Umar, tahu kau siapa tadi yang datang? Tidak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tadi Jibril mengajarkan kalian tentang agama, tapi dia pura-pura bertanya. Pura-pura dia tak tahu, setelah Nabi bagi tahu, yang tak tahu pun menjadi tahu. Itu salah satu cara mengajar orang dengan membuka pertanyaan. Makanya banyak jamaah, sebetulnya Pak Ustadz yang saya tanyakan tadi itu tahu saya itu. Nah Pak tanya, saya mau nyindir kawan saya aja, nyindir pula. Bilanglah mau ngasih tahu. Jibril alaihissalam malaikat, manusia tak tahu kalau itu Jibril, tapi Lia Eden tahu itu Jibril.
Dia mengaku katanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel sudah turun ke rumahnya mengangkat dia menjadi nabi terakhir. Dan dia pula sudah dapat ilham bahwa Ahok itu titisan dua monyet. Dan dia minta supaya presiden menyiapkan bandara karena Jibril mau turun dari planet pakai UFO kata dia. Orang begini dibela ini oleh human right. Ini nanti entah bagaimanalah malaikat maut menyentapkan nyawa. Kalau engkau melakukan perbuatan dosa, datang nanti malaikat, la tazhab, jangan kau pergi bersama mereka. Sanggup tak? Kata si pelaku maksiat tadi, aku tak sanggup. Berat-berat betul syarat ente ini wahai Tuan Ibrahim bin Adham. Syarat yang kelima. Syarat yang kelima kata dia, nanti ketika engkau melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dicatat oleh malaikat, ra'aita sahifata zunubika. Ra'aita, kau lihat dengan matamu, sahifata, lembaran-lembaran, zunubika, dosa-dosamu, fankir ala ma fa'alta, maka fankir, ingkarilah semua yang sudah kau lakukan dulu. Tengok dosa. Terus ini perbuatan dosamu, iya, ingkarilah. Katakan kepada malaikat, hai malaikat, kalian salah tulis nih. Sanggup ente melakukan itu? Kalau sanggup, lakukanlah perbuatan dosa. Maka nanti sampai masanya ditunjukkan buku catatan itu. Apa kata Allah? Iqra, baca. Selama ini disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang enggak. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Dibacalah di situ pada tanggal 12 Rajab 1438 Hijrah kami duduk bersama di majelis taklim, majelis Raudhatus Shalihin. Ini catatan amal engkau, iya, tapi di halaman berikutnya macam-macam isinya. Duduk bersama Mahabharata, duduk bersama maksiat, duduk. Sanggup engkau mengingkari itu? Sampai-sampai orang yang menengok buku catatan itu, apa kata dia? Mali hadzal kitab, mengapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Tak ada yang luput dari catatan. Ini kertasnya, ini penanya mencatat. Berangkat ke masjid Raudhatus Shalihin, ibadah. Duduk mendengarkan pengajian, ibadah. Mengantuk-mengantuk sedikit, ibadah. Tak tahan menengok triplek bergantungan, nyumbang, ibadah. Menengok catatan 1.200.000.000 harga kubah, ibadah. Pulang ke rumah, melayani anak, membersihkan semuanya, mendidik mereka, membesarkan, ibadah. Bekerja besok, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ibadah, ibadah. Tapi begitu dicatatkan dosa-dosa, maka ingkarilah kalau engkau sanggup. Tak ada yang bisa mengganggu. Tapi ada yang penanya menggantung, tak pernah berjalan penanya. Rufi'al qalam. Qalam itu artinya pena, bukan tempat ikan itu. Nun wal qalam wa ma yasturun, demi qalam, pena yang mencatat segala amal. Rufi'al qalam, penanya tergantung. Kenapa tergantung? 3. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Selama ibu tidur, pena itu menggantung. Begitu ibu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun dari tempat tidur, pergi kamar mandi, berwudu, catat. Orang dulu kalau bangun kamar mandi, mandi berwudu. Orang sekarang enggak. Begitu bangun update status langsung. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anak-anak kecil tuh yang duduk-duduk di tangga, itu penanya tak mencatat tuh.
gantung. Setelah dia nanti akil balik, jadi tak dapat pahala dia, orang tuanya dapat pahala karena membawa dia ke masjid. Alah bisa karena biasa, dari kecil dibawa-bawa sampai tertua nanti dia beramal. Anil majnun, majnun kilometer 11 Suberantas. Anil majnun, orang gila, hatta yafiqa, sampai dia sembuh. Orang pikun kenapa tak disebut Pak Ustaz? Orang yang disuntik mau operasi kenapa tak disebut? Qiyas. Anak kecil sampai akil balik, orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun. Ini tak dicatat. Makanya bapak ibu kalau mau berkelahi, mau mengamuk waktu sedang tidur itulah tak dicatat. Orang gila itu satu pun tak dicatat amalnya. Makanya banyak orang gila tak mau sembuh. Orang gila itu nanti di akhirat tidak ada dosanya dan dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku, kata Allah, memberikan engkau akal wahai orang waras, kau pakai akal. Anak kecil yang meninggal dunia tak sempat beramal, bersih. Orang gila bersih. Tak adil Allah kalau gitu Pak Ustaz. Kenapa dia tak adil? Kacamata kita terlalu tipis membaca keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemauan ibu saja anak kadang tak bisa mencernanya. Bolak-balik anak tu minta pisau. Marah dia karena tak dikasih pisau. Kenapa ibu tak kasih? Anak, kau masih kecil. Kalau kau pegang pisau ini nanti luka. Logika ibu tak terbaca anak. Apalagilah cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada cara lain. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau mau berbuat dosa, agak-agak kira-kira sanggup tak kita mengingkari malaikat? Jangankan mau mengingkari malaikat, mengingkari pegawai Telkomsel aja kita tak sanggup. Meledak rekening HP, rekening telepon, komplain. Ini gimana nih? Jangan-jangan salah mesin kalian nih. Sebentar ya Bu, jangan ngamuk-ngamuk dulu Bu. Ini nanti Pak, jangan marah-marah dulu Pak. Tenang. Kita lihat aja print outnya nanti. Sebentar ya, di print out kan. Tengok. Rupanya memang betul. Banyak ngobrol tak terasa. Lihat. Jam sekian nelpon ke Amsterdam, jam sekian nelpon ke ini, jam sekian ini. Betul Bapak yang ngomong. Iya, kok nggak ingat saya ya? Kita tak ingat perbuatan itu. Berapa banyak perbuatan kita di masa lalu. Makanya orang kalau sudah pergi haji, pergi umrah, menangis di tanah suci. Kenapa? Mengenang dosa begitu banyak. Kalau sudah datang tablik akbar Ustaz Arifin Ilham di halaman SPN kantor polisi, Astaghfirullah Rabbal baraya, menangis jemaah. Kenapa? Mengenang dosa yang dia ingat-ingat. Tapi biasanya orang tak ingat. Terutama masalah hutang, banyak yang tak ingat. Makanya disuruh tulis. Umar bin Khattab di waktu malam diambilnya cemeti, cambuk, pecut, dicambuknya kakinya. Hai kaki, kemana saja tadi engkau siang melangkahkan kaki? Kenapa? Karena kita tak ingat. Sesungguhnya zikir-zikir yang diajarkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi itu supaya kita ingat. Mau masuk kamar mandi, mana? Ingat, eling, kaki kanan apa kaki kiri? Lupa saya Pak Ustaz, mana kanan mana kiri? Orang yang payah membedakan mana kanan mana kiri itu kecil kurang bahagia. Ini kiri, ini kanan. Masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Seorang anak kecil sudah masuk WC mundur balik ke belakang. Cucu saya ini Pak Ustaz, pernah saya tengok, kata ibu jamaah, masuk dia ke WC, keluar dia balik. Kamu kenapa? Salah tadi Nek, kaki kanan saya masuk. Cucu sadar, nenek tak ingat. Ingat, kanan apa kiri? Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kanan dulu. Mau makan, mau minum. Ini banyak orang enak saja kan. Betul tu Pak Ustaz. Memang sekarang ni Pak Ustaz banyak orang diganggu setan. Dia minum pakai tangan kiri, setan. Tak ingat apa yang dibicarakan.
Yang menyampaikan itu pun tak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tak ingat, tapi ada yang mengingat, ada yang mencatat. Katibin, kataba, menulis. Katibin, menulis. Nanti sampai masanya, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semuanya kami hitung, semuanya kami catat dalam buku induk yang nyata. Besar sekali Pak Ustadz catatan itu nanti, ya. Berapa eksemplar? Wallahu a'lam bishawab. Dulu orang sulit untuk membayangkan sebesar apa buku catatan manusia. Sekarang mudah saja. Buku PDF bisa disimpan dalam flash disk, dalam eksternal 1 tera. Dulu satu komputer 4 giga, kecil. Sekarang satu eksternal flash disk bisa sampai, hard disk eksternal bisa 1 tera, 1000 giga bisa. Kenapa mustahil bagi Allah untuk menyimpan buku catatan kita? Ada sekolah di Rokan Hulu, sekolah tinggi agama Islam, ilmu Al-Quran, itu bookless, tak pakai buku. Rektornya Dr. Mustafa Umar. Masuk saya ke dalam, ke perpustakaan, tak ada buku. Mana bukunya Ustadz? Ini namanya perpustakaan bookless. Ada namanya wireless, tak pakai wire. Bookless tak pakai buku. Jadi bagaimana? Semua pakai iPad saja. Layar besar. Mau membukanya gimana? Membesarkannya dari jauh. Hebat. Bukunya di alam ghaib semua. Bisa. Ratusan ribu judul buku muncul. Kenapa Allah tak bisa membuat catatan kita nyata? Ini di dalam kepala ini ada pita yang lebih halus dari rambut. Kalau dipegang ujungnya di Masjid Raudhatus Shalihin, maka ujungnya bisa ditarik lebih jauh dari Las Vegas, tak putus. Itulah pita yang akan diputar. Rekaman pita itu yang akan diputar, dan kita menonton segala perbuatan kita di masa lalu. Sampai-sampai kita pun tak ingat. Saya itu ya. Berapa banyak ibu-ibu yang tidak ingat tentang rekaman pesta anaknya 20 tahun yang lalu. Ketika diputar videonya, mama, saya tuh ya, iya, kok ramping betul. Orang tak ingat foto dia di masa lalu. Begitulah orang akan melihat perbuatannya nyata. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau tengok sebesar bukit Uhud. Kata sahabat Nabi kepada tabi'in, "Ai para tabi'in, kami dengan kalian sama, salatnya sama, puasanya sama, ibadahnya sama. Bedanya apa? Dosa yang kalian anggap sebesar ujung rambut, kami menganggapnya sebesar bukit Uhud." Itu saja beda. Kalau zaman sahabat dengan zaman tabi'in begitu perumpamaannya, kita sekarang bagaimana? Dulu orang menganggap terlambat sholat berjamaah itu luar biasa. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalangan salaf 3 abad pertama itu salaf. Abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Kalau mereka tinggal takbiratul ihram, mereka berduka cita 7 hari 7 malam. Bersedih tinggal takbiratul ihram. Sekarang orang sholat zuhur jam 3 lewat 10. Solat subuh jam 6 lewat 5. Takbiratul ihramnya bukan main kuat lagi. Di mana malunya kepada Allah? Ini bukan masalah dosa besar, dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus menjerumuskan orang. Orang tak pernah masuk ke dalam sumur tua karena nampaknya besar. Orang tak pernah masuk ke sungai Siak karena nampaknya besar, tapi orang banyak jatuh terpeleset karena kerikil kecil dan karena kulit pisang, karena dia anggap itu tidak berbahaya. Justru yang kecil itulah yang menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 kaji kita malam ini, syarat melakukan perbuatan maksiat. Yang tak ingat jangan ragu, karena ada rekamannya, bisa diputar ulang. Yang penting ada paket 2 giga.
Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Masalah zakat, salat, puasa, haji, tak terkait dengan tema ini saja, kita akan bahas dalam soal jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.